Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada wali kelas guru kelas 5, terutama terkait tentang mata pelajaran akidah akhlak. Terus boleh perkenalkan diri? Nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sufyan Hadi, SPDI. Saya wali kelas 5. Ya, sebelum Lanjut. pertanyaan tema pertama ini ya. Temanya adalah menganalisis penerapan pendekatan humanistik dalam pembelajaran akidah akhlak melalui metode refleksi diri dan simulasi moral di MI Radio Solihin Yasin. Jadi pertanyaannya itu 2, 4, 6, 5 pertanyaan tentang tema ini. Jadi pertanyaan yang bagian A yang saya ajukan kepada Bapak, pertama, apa saja prinsip-prinsip pendekatan humanistik yang telah Bapak terapkan dalam pembelajaran akidah akhlak ini? Ya, dari pertanyaan Bapak seperti itu, biasanya saya pakai pendekatan yang lebih ramah, yang lebih anak-anak itu kuasai. Contohnya, anak itu saya jadikan teman. Ya, sambil saya membimbing, saya memberikan dia ruang untuk ngomong, bercerita, curhat. Kadang-kadang mereka harus selalu nyaman agar pelajaran akhlak itu bisa masuk ke hati mereka. Itu jadinya ya, di suasananya biar kondusif dulu ya. Iya, biar kondusif. Terus selanjutnya pertanyaan yang B ya. Bagaimana proses perencanaan pelajaran yang mencakup metode refleksi diri si anak ini ya, dan simulasi moralnya? Kira-kira bagaimana? Ya, biasanya ketika menyusun rencana pembelajaran, saya sisipkan waktu refleksinya dulu. Biasanya akhir pembelajaran itu terus saya menambahkan kegiatan simulasi. Simulasi secara drama mini. Ada dramanya. Atau kasus sederhana yang mereka nggak cuma dengerin, tapi dia ikut merasakan cerita itu, alur cerita itu. Itu ya, berarti dia merasakan ya, merasakan udah dipraktekin, peragain. Walaupun dia mendengar cerita itu, dia seolah-olah merasakan cerita itu, seolah-olah dia ikut terjun dalam cerita itu. Baik, untuk pertanyaan yang C ini, masih bagi tema 1, seberapa sering nih metode refleksi diri digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak khususnya? Silakan. Ya. Biasanya refleksi ini kemarin itu saya lakukan tiap 2 pertemuan. 2 pertemuan ya. Kalau materinya agak berat dan atau menyentuh, saya tambah lagi refleksinya. Terkadang cukup menulis singkat di atas kertas, di selembaran kertas kecil. Hari ini saya belajar, atau itu sudah jadi refleksi juga. Seperti itu. Jadinya dia mengungkapkan di sebuah kertas kecil, 1 lembar. Nah, itu yang jadi refleksinya Ya, sehingga lebih baik untuk kedepannya ya, harapannya ya. Terus selanjutnya pertanyaan yang D ya. Bagaimana bentuk kegiatan simulasi moral yang dilakukan di kelas? Tadi kan ada simulasinya. Bentuk refleksi moral. Ya, untuk refleksi simulasi moral macam-macam sih. Itu banyak. Tapi
yang pernah saya lakukan atau saya bikin itu seperti acting ya, acting jadi dua teman yang lagi ribut, terus mereka selesaikan dengan nilai akhlak. Kadang saya kasih cerita pendek, lalu mereka diskusikan siapa yang bersikap baik atau bersikap buruk dalam cerita itu. Oh, diperagakan. Diperagakan. Ini sama seperti role playing istilahnya ini kalau di psikologi. Oh, bermain peran ya ya. Iya, bermain peran. Selanjutnya pertanyaan yang E. Apa saja indikator-indikator keberhasilan yang Bapak gunakan dalam menilai keberhasilan pendekatan pendekatan humanistik ini? Ya, yang saya lihat dari hasil, kalau siswa ini sudah mulai bisa ngomong, berani tampil ke depan untuk mengungkapkan sesuatu atau tentang pentingnya akhlak, terus mereka lebih sopan, di situ saling membantu, enggak takut buat minta maaf walaupun itu terasa berat bagi mereka. Nggak takut dia minta maaf pas kalau itu ya. Contoh ini yang tidak takut minta Bagi yang salah, bagi yang salah. Bagi yang salah itu dia tidak takut untuk meminta maaf bahwa dia itu, iya saya salah. Dia mengungkapkan kesalahannya itu sama teman yang tempatnya bermasalah itu. Selanjutnya pertanyaan yang G. Apakah pendekatan ini lebih efektif ya dibandingkan dengan pendekatan konvensional atau pendekatan lama lah, menurut pengalaman Bapak sebagai pengajar selama ini? Ya, menurut pengalaman saya atau hemat saya, kalau pendekatan seperti ini, menurut kami itu lebih kuat ingatannya atau lebih mengena di otaknya anak itu, menyimpan, tidak gampang lupa. Ya, karena dia sudah mempraktekkan sifat-sifat seperti itu, dia sudah praktekkan. Makanya dia ingat, ini. Kalau kita ngomong tanpa praktek, mungkin anak itu cepat lupa. Seolah-olah kalau dia sudah mempraktekkan, pernah saya praktek seperti ini. Jadi ingat dia, berarti akhlak yang seperti ini atau akhlak ini. Nah, itu bikin ingatannya itu kuat. Itu ya. Selanjutnya pertanyaan adalah mendeskripsikan bagaimana metode refleksi diri dan simulasi moral membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya itu adalah yang A. Apa yang siswa rasakan setelah mengikuti sesi refleksi diri dalam pelajaran akidah akhlak? Silakan. Setelah mereka melaksanakan refleksi akhlak ini, banyak anak yang bilang mereka itu lebih mengerti kenapa harus berbuat baik, kenapa harus meminta maaf kalau memang dia itu salah, atau mereka itu bahkan kalau dia kemarin bersikap kasar sama temannya itu, merasa dia bersalah. Yang B. Apakah siswa mampu mengaitkan materi akhlak dengan pengalaman pribadi mereka melalui kegiatan refleksi tersebut? Silakan. Itu bisa saja ya. Malahan sering sekali mereka itu cerita itu juga pernah dirasakan atau dialami di rumah mereka. Ya, kadang di sekolah juga dia merasakan seolah-olah dia ada tokoh jahat atau tokoh baik. Ketika dia berkelahi seperti temannya, kadang temannya ngomong, saya sudah salah. Nah, inilah dia
tokoh baiknya, tokoh jahatnya, dia itu memahami seperti itu. Oh iya iya. Karena itu contoh dalam perilaku keseharian mereka, baik di rumah atau di sekolah. Oh jadi mampu deh ya ini kelas 5 memahami seperti itu ya? Mampu. Oh iya. Terus pertanyaan yang C ini ya, bagaimana siswa menanggapi kegiatan simulasi moral yang dilakukan di kelas? Apa tanggapannya siswa? Yang biasanya diam, anak yang biasanya diam, ketika dia mempunyai tokohnya jahat misalnya, atau tokoh baik, misalnya tokohnya seperti ini, dia itu seolah-olah asli memerankan sifatnya seperti itu. Kalau dia tokohnya baik, dia memerankan orang baik. Malahan dia antusias untuk memerankan tokoh-tokoh seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari itu kadang seperti itu juga. Oh iya. Terus selanjutnya pertanyaan yang D ya, apakah ada perubahan perilaku yang terlihat pada siswa setelah kegiatan tersebut? Yang kami lihat itu alhamdulillah lumayan banyak. Yang pertama di situ ketika mereka datang, dia menyapa, dia malahan mengucap salam, dia datang ke kita. Terus yang kedua, ketika dia ada kesalahan yang mereka buat, contoh dia telat, dia itu meminta maaf dulu. Oh iya. Contohnya kemarin kebetulan ada anak cowok, laki-laki ya. dia laki-laki, itu dia telat masuk sekolah. Yaitu mengungkapkan, maaf Pak Guru, saya telat karena saya telat bangun. Jujur deh ya. Iya jujur dia. Dia berani mengungkapkan walaupun itu terasa berat bagi mereka. Ketimbang dia tidak masuk, dia berani masuk walaupun telat. Kejujuran itu efeknya ya. Apakah siswa mampu mengambil keputusan moral yang baik setelah diberi latihan simulasi? Itu tadi ya. Iya. Terus coba mungkin tambahannya. Setelah latihan simulasi ini, Keputusan mereka kelihatan lebih berpikir ya. ketika dia mau berbuat sesuatu, resiko yang akan terjadi itu dia sudah mulai memikirkan. Ketika saya mukul teman saya, resikonya seperti ini, jadinya agak takut, sedikit agak takut untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan yang melanggar akidah akhlak kita. Oh iya. Itu ya namanya ya, efeknya ya. Kemudian pertanyaan yang F ya, bagaimana siswa mengekspresikan nilai-nilai akhlak dalam aktivitas harian di sekolah? Dia mulai menjaga kebersihan. Oh itu laginya ya. Yang kedua, kemarin itu biasanya di kelas 5 itu sering ribut kali sama temannya. Sekarang sudah jarang. Ya, ada tapi agak jarang. Dalam beberapa bulan ini, beberapa minggu ini. Oh iya. Malahan setelah simulasi ya. Malahan ketika dia ada yang sering ngolok temannya, ngolok orang tuanya, biasanya anak sering saling olok orang tua, itu udah berkurang. Malahan 2 minggu ini saya tidak pernah dia dengar saling olok. Iya, apalagi kadang dia itu kalau ada seperti ini, dia ngolok temannya, ngolok orang tuanya. Apalagi pas absen, nama ini disebut nama orang tuanya. Tapi alhamdulillah pas selesai melaksanakan simulasi seperti ini, anak itu jarang saya lihat untuk saling olok atau ribut sama temannya. Apalagi kebersihan kelas mulai agak bersih, itu sampahnya sudah mulai tidak ada. Begitu. Malahan ada temannya yang buang sampah, mereka bilang, oh itu tidak baik. Disuruh temannya mungut sampah yang dibuang oleh temannya itu. Selanjutnya tema yang ketiga, masuk tema yang ketiga. Tema yang ketiga ini menilai dampak penggunaan kedua metode tersebut
menilai dampak penggunaan metode tersebut terhadap motivasi dan perilaku akhlak siswa. Pertanyaannya adalah yang A, bagaimana tingkat antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan refleksi diri yang Bapak lakukan kemarin itu dan simulasi moral? Ya, dari simulasi yang saya lakukan kemarin itu, anak-anak itu antusias. Dia malahan bersemangat. "Oh, saya menjadi tokoh seperti ini, Pak." Oh iya iya iya. Dia malahan dia yang minta, "Saya tokoh seperti ini, Pak." Iya iya iya. Nah, seperti itu dia. Iya, iya. Dia itu sebelum kita tunjuk siapa yang menjadi tokoh jahat atau tokoh baik itu, dia dulu Antusias, yang ya. antusias, yang menonjolkan dirinya, "Oh, saya mau, Pak." Oh iya iya. Seperti itu. Terus pertanyaan yang B, apakah kedua metode tersebut yang ini refleksi dan simulasi moral, apakah kedua metode tersebut meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran akidah akhlak? Ya. Partisipasi, Ya, partisipasi mereka itu meningkat atau Iya. bagaimana? dari hasil hemat kami di kelas, anak itu yang biasanya pendiam, sekarang itu mulai aktif bertanya. Iya, iya. Malahan ketika kita belum datang di kelas saja, dia itu sudah nyari kita. Oh iya iya iya. "Pak, jamnya Jamnya sudah masuk." ada peningkatan. Ya? Ada peningkatan. Ketika biasanya anak itu ketika dijelaskan diam, sekarang mulai dia sudah mengungkapkan atau bertanya. Kadang bertanya, dia seperti itu. Malahan anak itu mulai ikut angkat tangan Angkat tangan. Oh, ketika ada refleksi yang kita lakukan setelah materi itu. Oh iya iya iya. Yang C, apakah ada peningkatan kesadaran diri siswa dalam bersikap dan bertindak? Ya, Kesadaran dirinya. kesadaran diri siswa. Ya. Kesadaran diri siswa ini kemarin itu dia makin tumbuh ya. tumbuh, iya. Malahan dia kemarin itu merasa sadar dia. Iya, iya. Saya bahwa kemarin itu dia bilang, "Oh, berarti kemarin itu saya Kurang sabar ya. kurang sabar, atau kemarin itu saya jahat sama teman saya." Iya, iya, iya. Seperti itu. Sadar Dia ya. mengungkapkan sendiri. Kalian sendiri ya. Yang laki-laki maupun perempuan ya. Iya, yang laki, kebanyakan yang laki-laki. Kebanyakan yang Iya. laki-laki. Yang perempuan ada beberapa anak. Yang laki-laki ini, soalnya laki-laki yang biasanya duluan ya, Iya. mengolok temannya, Iya. membuli temannya. Nah, pas kita laksanakan refleksi ini, alhamdulillah anak-anak itu sedikit sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah. Oke. Bagaimana perubahan sikap siswa terhadap teman, guru, dan lingkungan setelah pembelajaran? Hubungan teman, guru Semakin baik. alhamdulillah semakin baik. Anunya itu hubungan kita itu semakin baik. Malahan ketika kita di kelas, dia tidak ribut, Semakin peka. semakin peka dia. Kalau dia malahan kalau "Pak, lebih cepat kita masuk." Malahan kadang beberapa anak ketika materi itu belum selesai, bel sudah bunyi, keluar main, "Nanti dulu, selesaikan dulu, Pak." Iya, iya, iya. Terus pertanyaan yang E, sejauh mana siswa menunjukkan perilaku akhlak positif secara konsisten? Iya. Malahan sekarang anak itu belum kita suruh atau belum kita suruh ini, dia sudah duluan. Ya, Contoh, iya, contoh kecil. Temannya buang sampah, belum kita
suruh anaknya, kamu buang sampah. Malahan temannya itu sudah nyuruh. Oh iya. Ya, malah temannya itu mendahului kita. Malahan dia yang mengut sampah itu. Oh iya. Yang F, apakah siswa menjadi lebih terbuka dalam mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka? Ya, alhamdulillah dari hasil yang kami dapat, malahan anak itu sangat-sangat terbuka sama kami. Ya, malahan kekurangan dia itu dia ceritakan kepada dia. Ada tapi dia tidak terbuka. Ada sih, ada beberapa anak, terutama yang cewek yang mulai agak sedikit dewasa, tapi ya lebih banyak yang terbuka kepada kita. Malahan dia cerita seperti ini, kegiatan di rumah atau apa yang dia dapat di lingkungan mereka itu, malahan dia ceritakan ke kita di sekolah. Oh iya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan G. Apakah pendekatan ini berdampak pada motivasi intrinsik dalam diri siswa dalam belajar agama? Ya, itu baik dia agama akidah akhlak, SKI dan sebagainya. Ya, ini terasa penting buat mereka. Ya penting ya. Iya, bahkan ketika mereka ulangan, mereka merasa pelajaran akidah ini lebih penting ya buat kehidupan mereka sendiri. Ya, karena akidah akhlak. Karena di akidah itu kan sifat, cara-caranya kita, keseharian kita. Nah, itu yang diterapkan di akidah ini, di pelajaran akidah ini. Makanya kita kasih contoh seperti ini, anak itu ini loh cara yang ini menurut kalian baik atau enggak. Nah, malahan dia bisa membedakan kegiatan itu, perbuatan itu baik buruk dari kegiatan dia, walaupun kegiatannya itu di rumah. Apalagi di sekolah, sambil kita bimbing di sekolah itu, anak-anak itu ketika dia nyoret tembok, nah itu sekarang sudah mulai, malahan kemarin anak-anak itu bagaimana caranya, guru bagaimana caranya kita membersihkan tembok ini biar bersih. Itu jadi bahan PR kita jadinya sejauh dulu dan madrasah. Lanjut ke tema yang keempat. Kita mengetahui mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pendekatan humanistik pada pembelajaran akidah akhlak. Jadi pertanyaannya adalah apa saja tantangan Bapak yang Bapak hadapi dalam menerapkan metode refleksi diri ini? Iya, tantangan yang kami dapat kemarin itu sebenarnya kami ingin refleksinya ini lebih mendalam atau lebih luas, tapi waktu ya waktu pembelajaran itu tidak cukup ya. Yang pertama. Terus yang B, bagaimana hambatan dalam melaksanakan simulasi moral secara rutin di kelas selama 1 semester ini? Ya, sebenarnya kita juga itu butuh waktu dan tenaga. Ya, kadang anak-anak itu susah untuk mengerti, malahan dia bikin sebagai candaan. Dengan contoh-contoh yang kita buat atau materi atau refleksi-refleksi yang kita buat seperti itu, kita ajak seperti itu, dia menjadi candaan. Ada beberapa seperti itu. Itu tantangannya ya, hambatannya. Kemudian yang C, apakah waktu pembelajaran cukup untuk melaksanakan metode ini dengan efektif? Kalau yang itu kita cukup-cukupkan saja sebenarnya. Ya, kalau kita cukup,
tidak bisa cukup, tapi kita cukupkan saja. Kenapa? Kita baru pembukaan. Ya, sapa. Ya, kita membuka dulu, menyapa, menanyakan kabar anak. Nah, baru kita masuk ke materi. Sudah berbunyi kadang seperti itu. Oh iya iya, di satu semester ini Bisa, kadang iya, kebanyakan seperti itu. kebanyakan seperti itu. Oh iya iya. Terus yang E, oh yang D. Bagaimana keterbatasan fasilitas atau media pembelajaran mempengaruhi pelaksanaan pendekatan humanistik? Alat jaya, alat bantu kita juga ya terbatas kemarin. Ya, terbatas Ya, ya. malahan kemarin kita berusaha untuk menyewa proyektor, Proyektor, kita oh. pinjam proyektor. Di situ kita kasih lihat video dulu anak, Ya, simulasi seperti video. itu ya. Tapi di madrasah alatnya itu kan terbatas. Namanya kita swasta, ya. Alatnya itu, bahannya itu terbatas. Seadanya. Tapi bisa. Tapi alhamdulillah Oh, iya. Sudah mulai terlampaui hasilnya, walaupun alatnya atau medianya terbatas. Itu ya. Baik, yang E. Apakah semua siswa merespon positif terhadap metode refleksi dan simulasi? Responnya apakah dia bagaimana? Ya, responnya ya kadang anak itu ada beberapa anak yang nggak langsung klik atau menerima. Oh iya, Ya, respon. iya, itu ada juga yang merasa aneh, tapi dia pelan-pelan mereka terbiasa Biasa ya. dengan metode yang seperti itu. Oh, terbiasa ya, semester orang Iya, itu pelan-pelan kita kasih seperti ini dulu. Sebenarnya pertama baru kita menjelaskan metode yang kita mau pakai itu, anak itu bengong. Ternyata mulai sedikit, ternyata oh begini. Antusias ya. Iya, malahan dia itu senang. Malahan itu tiap materi itu pengen seperti itu. Iya, dia membuat video, malahan dia nanti kita bawa HP Pak Guru, kita bikin videonya. Saya jadi penjahatnya, seperti itu. Oh iya. Itu ya, antusias ya, positif Iya. ya. Yang sekarang yang pertanyaan terakhir yang F. Bagaimana dukungan dari kepala sekolah ya, kepala madrasah ya, dan rekan guru yang lain dalam penerapan pendekatan ini kira-kira? Iya. Responnya itu. Respon Pak Kepala sama Dewan Guru kemarin itu ketika kita kan cerita mau melaksanakan atau simulasi seperti ini, respon beliau itu, oh Bapak coba aja dulu. Coba aja dulu. Responnya itu ya diiyakan, tapi kita sedikit agak apa ya, tapi alhamdulillah Ada bimbangnya ya? ya, tapi alhamdulillah setelah kita coba dilihat anaknya seperti ini, kelas ini semakin aktif ya, maka Pak Kepala itu kalau bisa teman-teman atau guru-guru yang lain coba metodenya seperti ini agar kelas itu menjadi aktif, tidak ada yang tidur, kadang ada yang ngomong sama temannya. Itu kepada responnya Kepala setelah melihat hasil refleksi yang kami lakukan di kelas kemarin. Berarti selama dalam satu semester ini berapa kali melakukan simulasi seperti ini? Berapa kali melakukan simulasi model ini? Refleksi 3 kali. 3 kali? Oh iya. Malahan kami akan coba usahakan 4 atau 5 kali biar anak itu senang. Iya. Motivasi belajar itu kuat. Kan kadang anak itu apalagi mulai jam 11 sampai jam 10 itu sudah agak siang, mulai ada yang ngantuk, mulai ada yang lapar.
tak ada motivasinya belajar, kadang mulai dia sudah lemas. Nah, sebenarnya metode yang itu bisa kita coba untuk memotivasi anak agar belajarnya lebih